Perkenalkan, saya Fatima Azahra dari kelas 3A. Saya akan memaparkan materi tentang mode transmisi penyakit menular. Epidemiologi adalah disiplin ilmu terkini yang telah berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan munculnya penyakit baru. Triad epidemiologi model klasik penyebab penyakit menular menggambarkan hubungan mendasar antara agen penyebab penyakit pada manusia yang rentan, inang hewan, di lingkungan di mana mereka tinggal, dan interaksi mereka terjadi. Dengan penyebaran agen interaksi menjadi transmisi langsung dari host ke host atau penularan tidak langsung melalui vektor. Yang pertama, saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit menular. Penyakit menular dapat disebabkan karena interaksi antara penyebab penyakit, pejamu, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan agen infeksi, yang timbul dari transmisi agen orang yang terinfeksi. Dalam epidemiologi ada 3 faktor yang dapat menerangkan penyebaran penyakit atau masalah kesehatan. Yang pertama, faktor orang atau person. Karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Faktor yang kedua yaitu tempat atau place, berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas alamiah seperti sungai, gunung, atau batas administrasi dan histori. Yang ketiga adalah faktor waktu atau time. Dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit tanpa campur tangan atau bentuk intervensi lainnya, tanpa pengobatan apapun. Manfaat mengetahui riwayat alamiah. Manfaat mengetahui riwayat alamiah suatu penyakit. Yang pertama, dapat melakukan berbagai macam terapi terhadap penyakit terutama pada fase awal terjadinya penyakit. Kedua, dapat menetapkan diagnostik suatu penyakit, yaitu dengan mengetahui masa inkubasi. Yang ketiga, dapat dijadikan upaya pencegahan, karena dengan mengetahui rantai penularan penyakit, dapat dengan mudah dicari titik potong yang penting dalam upaya pencegahan penyakit. Selanjutnya kita memasuki penularan atau transmisi. Penyakit infeksi dapat ditularkan kepada manusia yang sensitif melalui beberapa cara yang sering disebut sebagai mode of transmission. Faktor-faktor seperti geografi, lingkungan, dan perilaku mempengaruhi kemungkinan infeksi. Secara umum, penularan penyakit dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Saya akan membahas tentang penularan secara langsung. Penularan secara langsung atau direct contact terjadi melalui kontak fisik kulit ke kulit. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah sifilis, hepatitis, HIV/AIDS, penyakit kulit herpes simplex, gonorrhea, dan trichoma vaginalis. Penularan tidak langsung atau indirect contact terjadi melalui media tertentu seperti udara, dalam bentuk droplet dan das, melalui benda tertentu, dan melalui vektor. Penyakit dapat ditularkan melalui media-media sebagai berikut. Yang pertama, melalui udara atau airborne. Beberapa agen penyebab infeksi bisa melayang di udara dan bertahan dalam waktu yang lama. Contoh penyakitnya, yang pertama batuk dan pilek. Penyakit ini disebabkan oleh rhinovirus.
Orang yang menderita penyakit ini dapat menularkan kepada orang lain yang sehat hingga sekitar 2 meter jaraknya. Penularan terjadi karena tetesan air liur pengidap ketika batuk atau bersin, bahkan ketika berbicara. Penularan terjadi pada seseorang dalam 3 hingga 4 hari setelah terjadi kontaminasi. Cara pencegahan penularan: hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Beristirahat penuh saat batuk dan pilek. Penyakit kedua yaitu influenza. Influenza disebabkan oleh virus influenza dan sangat mudah menular. Memiliki gejala seperti batuk pilek biasa, tapi tingkat keparahan lebih tinggi. Ditularkan melalui droplet penderita, menular dengan jarak 5 meter. Cara pencegahan sama dengan batuk dan pilek. Media yang kedua melalui penyakit yang selanjutnya yaitu cacar air. Disebabkan oleh virus Varicella zoster. Penularan cacar air tidak hanya terjadi karena kontak fisik, namun bisa terjadi melalui udara juga. Seseorang yang terkena cacar air menularkan virusnya 1-2 hari sebelum munculnya bintik-bintik. Gejala awal: demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot atau sendi. Cara pencegahannya dengan melakukan vaksin. Penyakit selanjutnya yaitu gondongan. Gondongan disebabkan oleh infeksi virus yang dapat mempengaruhi kelenjar penghasil air liur yang terletak di bawah telinga. Bisa menular melalui droplet di udara saat penderita berbicara, bersin, dan batuk. Cara pencegahannya dengan melakukan vaksin dan mengkonsumsi yodium. Selanjutnya, campak. Campak menimbulkan gejala ruam kemerahan pada kulit. Menular melalui percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Batu kerjan atau pertusis menyebabkan pembengkakan di saluran pernafasan. Tuberkulosis atau TBC menyerang paru-paru, menimbulkan gejala seperti batuk lebih dari 3 minggu, nyeri dada, demam, serta batuk berdarah. Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Pada kasus yang lebih parah, difteri bisa merusak jantung, ginjal, serta sistem saraf. Yang terakhir yaitu COVID-19, disebabkan oleh coronavirus yang menyerang saluran pernafasan. Lansia dan orang dengan sistem imunnya lemah lebih rentan mengalami komplikasi dari COVID-19. Media yang kedua yaitu melalui benda yang terkontaminasi. Kuman bisa bertahan hidup di permukaan benda. Penularan terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang telah terkontaminasi kuman tersebut. Contoh penyakit: panu diakibatkan oleh infeksi jamur Malassezia furfur. Penyakit panu bisa menular melalui berbagai media seperti pakaian atau handuk penderita penyakit panu yang tidak sengaja kita pakai. Kadas kurap disebabkan oleh jamur Trichopiton microsopium dan Epidermophyton. Kadas kurap sangat mudah menular, dapat melalui kontak erat dengan penderitanya. Media yang ketiga yaitu melalui makanan yang terkontaminasi. Penularan penyakit juga dapat terjadi melalui makanan yang terkontaminasi, seperti mengkonsumsi daging setengah matang atau makanan kaleng yang terkontaminasi. Contoh penyakitnya yaitu antraks, disebabkan oleh infeksi bakteri antraks atau Bacillus anthracis. Bakteri ini bisa ditemukan di dalam tanah. Penyakit ini menyerang hewan liar ataupun hewan ternak. Seseorang dapat terkena penyakit antraks apabila minum atau mengkonsumsi daging atau air yang sudah terinfeksi bakteri antraks tanpa mengolahnya hingga matang. Yang selanjutnya, botulism. Kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh racun dan bakteri Clostridium botulinum.
Bakteri ini dapat mengganggu fungsi saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Media selanjutnya yaitu melalui gigitan serangga. Beberapa penyakit dapat ditularkan melalui gigitan serangga. Penyakit ditularkan saat serangga ini menggigit manusia. Contoh, malaria. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk yang mengalami infeksi parasit Plasmodium. Malaria menular melalui nyamuk. Pada malam hari, nyamuk yang terinfeksi parasit ini lebih banyak beredar dan menggigit. Selanjutnya, demam berdarah Dengue. Disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang terinfeksi. Selanjutnya, chikungunya. Disebabkan oleh infeksi virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Selanjutnya, filariasis. Penyakit kaki gajah atau filariasis disebabkan oleh infeksi cacing jenis Filaria pada pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Yang terakhir yaitu Lyme disease, disebabkan oleh bakteri Borrelia burgdorferi. Ditularkan melalui gigitan kutu jenis Aedes cipularis yang terinfeksi bakteri tersebut. Media selanjutnya melalui lingkungan. Penularan penyakit juga dapat melalui lingkungan, air, tanah, udara yang mengandung mikroorganisme penyebab infeksi. Contohnya, Legionnaires disease. Legionnaires adalah penyakit seperti pneumonia dalam tingkat yang lebih parah. Media yang selanjutnya yaitu melalui tinja. Penyakit yang menular melalui feses adalah tipes dan hepatitis A. Media yang terakhir yaitu melalui vektor. Vektor adalah hewan yang mampu menularkan penyakit seperti nyamuk, tungau, kutu, tikus, dan anjing. Dapat terjadi apabila vektor menggigit manusia atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Contohnya disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme penularan tetanus. Ada yang tahu nggak sih tetanus itu apa? Jadi tetanus adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh eksotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Ditandai dengan peningkatan kekakuan dan kejang-kejang. Tanda dan gejala. Periode inkubasi bervariasi 3-21 hari dengan rata-rata 8 hari. Singkatnya, periode inkubasi berkaitan dengan peningkatan resiko kematian. Gejala biasanya muncul mulai dari hari ke-4 hingga 14. Triad epidemiologi tetanus. Yang pertama, agent atau penyebab penyakit. Bakteri penyebab tetanus merupakan bakteri gram positif, sensitif terhadap panas dan tidak dapat hidup tanpa oksigen. Host atau manusia. Organisme ditemukan terutama saluran tanah dan usus hewan dan manusia. Environment atau lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan faktor utama mencegah penularan. Riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Terjadi interaksi antara penjamu dan agen. Jika imunitas host sedang lemah, agen lebih ganas dan kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi host, maka tetanus akan berlanjut ke tahap patogenesis. Patogenesis. Masa inkubasi berkisar antara 3-21 hari. Semakin pendek masa inkubasi, semakin tinggi kematian. Yang kelima, penularan atau transmisi tetanus. Cara penularan khusus melalui mode of transmission, unsur penyebab dikelompokkan dalam yang pertama, kelompok arthropoda atau serangga, seperti scabies, pediculosis, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok cacing atau helmin, baik cacing darah maupun cacing perut. Yang ketiga, kelompok protozoa seperti Plasmodium dan amuba. Yang keempat, fungus atau jamur, baik uni maupun multiselular. Yang kelima, bakteri termasuk Spirocheta maupun Rickettsia. Yang terakhir, virus sebagai kelompok penyebab yang paling sederhana. Sumber penularan: penderita, pembawa kuman,
binatang sakit, tumbuhan atau benda. Cara penularan, keadaan pejamu, melalui udara, melalui makanan atau minuman, dan melalui vektor. Keadaan pejamu, keadaan umum kekebalan tubuh, status gizi, dan keturunan. Cara keluar dari sumber dan cara masuk ke pejamu. Melalui saluran pencernaan, melalui saluran pernafasan, melalui saluran urogenitalia, dan gigitan suntikan atau luka. Thanks for watching. Semoga bisa membantu ya. Bye-bye.